Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini Seno TV akan buat channel podcast. Dan podcast hari ini kita kedatangan tamu seorang fotografer. Dan kita akan bercerita bagaimana suka duka seorang fotografer yang kerjanya itu jauh-jauh guys. Jadi kadang ke Bali, ke Denpasar Bali, terus ke Pontianak, ke Papua, karena mereka dapat jobnya jauh-jauh. Dan langsung aja, nggak usah panjang lebar. Untuk kalian yang baru gabung di channel Seno TV, silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya jika kalian suka. Dan inilah tamu kita, Mas Fajar. Gimana Mas Fajar kabarnya? Alhamdulillah sehat sentosa. Mas Fajar ini aslinya dari mana Mas? Asli saya dari Wonosobo, Kota Agung. Wonosobo, Di Tanggamus. Kota Agung, Tanggamus, ya. Daerahnya Kota Bandar Lampung, belah sana Kota Bandar Lampung ya? Iya, Pringsewu ke sana lagi, masuk lagi. Pringsewu itu Lampung Selatan atau Lampung apa? Pringsewu itu maksudnya Pringsewu Mas, sudah pemekaran dia. Oh, udah pemekaran, jadi udah ini kabupaten sendiri ya? Kabupaten sendiri. Kalau sampean tahu TNBBS, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Oh, Taman Bukit Barisan, ya tahu. Sedayu. Naik sebelum Krui. Nah, saya di situ. Oh, oke. Nah, ini Mas, jadi kita mau tanya-tanya nih. Ya, boleh. Kan pekerjaan Mas Fajar ini fotografer ya kan. Nah, kan karena kita udah kenal lama nih, jadi aku tuh sering lihat di statusnya itu kadang di Bali, di Pontianak, terus di mana Papua, pokoknya di jauh-jauh deh guys. Jadi aku mau tanya nih, suka dukanya nih apa gitu, bahagianya apa, terus keluhannya apa, dukanya apa gitu. Langsung aja Mas, kalau misalkan Mas Fajar dapat job ke daerah Pontianak gitu, itu apa, itu enaknya apa gitu? Sebenarnya enaknya tuh apa ya? Kita berawal dari enaknya kali ya. Enaknya itu kita dapat kabar, kita dapat job yang jauh gitu ya, pasti harapan kita dapat income yang lebih besar mungkin ya. Nah, itu awalnya dari situ sih. Tapi kenyataannya nanti di lapangan pasti beda dengan apa yang kita hayalkan. Biasanya ya dengan yang kita kerjaan pasti di luar job desk, kayak kita misalnya harus geser inilah, geser itulah, dari jam dan sebagainya, disiplin waktu. Itu yang paling susah di situ sebenarnya biasanya, karena kita kerja tim ya. Jadi situ sih. Tapi kalau misalkan nih kan udah nyampe daerahnya nih, kan itu pasti suasananya itu beda nih sama kampung kita nih. Kira-kira ada rasa ketakutan nggak? Wah, ini orangnya jahat-jahat apa enggak gitu kan? Pasti orangnya serem-serem apa enggak? Ini baik-baik apa enggak? Itu pasti ada kan? Ya pasti rasa nervous itu pasti ada, pasti ada. Karena setiap budaya itu kan beda, setiap ini beda. Benar. Tapi ya gimana cara pembawaan kita di daerah situ, jangan sampai kita, ya mungkin kita nggak percaya dengan hal-hal yang mistis atau apa gitu ya, tapi kita tetap menghormati di situ. Betul. Jadi apa gambar yang mana yang nggak boleh diambil dan mana yang boleh diambil, kita harus menghormati itu, karena memang itu budaya udah dari nenek moyang sana kan. Bener. Tapi alhamdulillah ya Mas Fajar ya, kalau ini mah maksudnya namanya progresnya ini dari hasilnya itu lumayan atau cukup lah ya, alhamdulillah. Memang sesuai dengan prosedur job lah ya. Kalau masalah itu, jadi guys, kita nggak perlu ngasih tahu berapa jumlahnya ya guys. Kita ini kita suka itu dukanya aja gitu. Bahagianya seorang fotografer nih apa gitu. Jadi buat kalian tuh kalau misalkan ada cita-cita ingin jadi fotografer internasional atau fotografer lah sebagainya, apapun lah, fotografer apapun, jangan patah semangat, karena fotografer itu bakalan mengenal daerah-daerah tertentu ya Mas ya. Contohnya Mas Fajar ini sampai Pontianak, Bali. Jadi dia nih tahu orang-orang, sifat-sifat orang ya kan, untungnya budaya-budaya di sana, dan juga banyak kenal nih Mas ya pastinya ya. Ada salah satu orang lah kenal kan gitu. Ya banyak fotografer yang kita kenal di sana ya. Kadang-kadang kita lagi foto terus ada fotografer lewat, kita saling menyapa dan sebagainya, berbagi, saling curhat ya kan, saling tahu ilmu, pengalaman kan. Terus kalau untuk keluarga sendiri, apa nih misalkan kok dibolehin jauh-jauh, itu Mas Fajar izin dulu nggak sama keluarga, orang tua gitu kan? Misalnya mau jauh kan, Pontianak nih jauh guys. Oke Mas, jadi bisa dijelasin untuk masalah keluarga ini gimana gitu? Ya tentunya dari awal memang kan orang tua sudah tahu kalau saya pengen jadi fotografer itu kan. Mungkin awalnya memang nggak izin, jadi foto-foto lokalan aja, kayak model, kayak wedding, pre-wed dan sebagainya itu nggak izin. Tapi setelah mungkin beberapa bulan berlalu, saya baru ngasih tahu ke orang tua kalau saya ini
suka moto gitu loh, moto wedding dan sebagainya gitu. Nah lama kelamaan ya mungkin orang beliau juga tahu kalau dari snap dari status saya, mereka tahu saya pergi bepergian, ya mungkin sudah memaklumi lah kalau saya anaknya mungkin bekerja sebagai fotografer itu. Nah itu kan dia orang tua Mas Fajar nih taunya kan karena masih di wilayah lokalan. Nah jadi kalau seandainya Mas Fajar pas ke Pontianak atau Bali atau ke Papua ini sempet nggak izin dulu pulang ya, dulu? Pasti ya. Nah itu maksudnya. Takutnya kan dari awal dia nggak izin guys. Jadi begitu anaknya udah nyampe Pontianak nih pasti kaget dong orang tuanya. Wah, kok udah nyampe sana kan? Jadi kita juga harus izin. Jadi izin lah ya. Ya pasti izin. Nah tentunya izin terus dibolehin lah sama orang tua pasti kan. Dibolehin. Yang penting hati-hati, jangan lupa sholat gitu sih pasti. Dan tentunya Mas Fajar nih pasti punya tim dong ya kan? Ya pasti punya tim. Kita cuma ada 3 orang di situ. Oh 3 orang itu 3 orang. Dari kampung kita sendiri ya? Iya dari lokalan kita. Ya, memang dari teman-teman akrab juga, teman nongkrong juga. Jadi tim, jadi biar nggak terlalu banyak selek atau sebagainya kan biasanya. Jadi teman nongkrong itu. Jadi guys, ini pertanyaan terakhir nih. Kita mau tahu nih sebagai fotografer Mas Fajar ini ya. Mas Fajar nih fotografer dan nanti aku kasih Instagramnya di kolom komentar khususnya untuk warga Bandar Lampung nih. Kalau mau ngadain prawedding segala macam, wedding apa segala macam butuh fotografer. Nanti semua konsep ya. Jadi nanti aku linknya di deskripsi, Instagramnya di deskripsi, langsung aja hubungi DM Instagram Mas Fajar ini. Nah pertanyaan terakhir ini kita mau tanya nih, udah nyampe mana aja nih Mas Fajar ini sebagai fotografer nih? Ya Mas, nyampe mana aja? Sebelum puasa kemarin awal tahun kita mulai dari study tour ya, study tour ibu-ibu ke Bandung. Bandung ya, ke Jogja, terus ke Solo, terus ke ya melingkupi semua wisata di situ ya. Terus ini awal Juni atau Juli ini nanti insya Allah ke Bali sama ke Pontianak. Kita nggak tahu nanti ya, kita ini belum rilis jadwalnya. Bener. Jadi paling jauh untuk saat ini masih di Solo sih. Solo ya. Solo ya. Wah, kotanya Pak Presiden guys. Solo, Presiden Jokowi. Dia kan di Solo. Oke, mungkin itu aja guys. Jadi perkenalan kita suka duka seorang fotografer yang kerjanya itu kalau misalnya di lokalan ya, karena ya alhamdulillah cukup. Jadi mereka ini kadang dapat job jauh itu ya untuk itulah tadi pendapatan. Kalau semakin jauh dan berbeda wilayah itu pasti kan biaya transportasinya gede, terus ya hasilnya juga lebih gitu dari yang lokalan biasa. So buat kalian yang ingin tadi aku omongin tadi, jadi kalau mau khususnya warga Bandar Lampung nih ya, Bandar Lampung dan sekitarnya, mau provinsi, mau kabupaten, pedesaan, kalau butuh fotografer hubungin aja langsung Mas Fajar, dan Instagramnya ada di kolom deskripsi atau di sini. So buat kalian yang baru gabung juga di channel Seno TV ini, jangan lupa subscribe guys, karena itu gratis dan itu tentunya untuk support channel Seno TV ini. Lalu kalian jika suka share aja ke sosial media kalian. Terima kasih buat kalian semua yang udah berkunjung di Seno TV ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar udah mau datang ke channel Seno TV ini. Oke. See you.